Tiga perusahaan diduga meresahkan warga Nyukong Harjo, Kecamatan Selagi-Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Tiga perusahaan itu yakni CV Indo Velspart, PT Karya Tulus Bakti Bersama atau KTTB, dan PT Buana Natural Lestari. Dalam reses yang digelar di Balai Kampung Nyukong Harjo pada Senin lalu 11 Juli 2022, masyarakat mengatakan sangat merasa resah dengan adanya kegiatan di tiga perusahaan tersebut yang dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat. Tak hanya kerugian material, bahkan saat peledakan terdapat warga yang harus meninggalkan rumah karena dilanda rasa ketakutan. Budiono selaku Kepala Kampung Nyukong Harjo saat dikunjungi awak media mengatakan, sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Kampung juga, masyarakat meminta untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Bahkan dirinya pun sudah 2 kali dipanggil Dinas Pertambangan Provinsi namun hingga kini belum ada titik terang. Ia juga menambahkan, aktivitas perusahaan tersebut tiap tahunnya menyebabkan banjir akibat limbah yang masuk ke aliran sungai. Warga Dusun 003 Nyukong Harjo juga menuturkan, dirinya selama ini memiliki ketakutan apabila kegiatan peledakan dilakukan. Hal ini menyebabkan dirinya bersama keluarga harus mengungsi demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Warga lain juga menambahkan, dampak dari limbah perusahaan tersebut mengakibatkan lahan sawah mereka gagal panen, serta menyebabkan warga harus membeli air mineral karena air yang terdapat di sumur mereka tidak bisa dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat Nyukong Harjo mengharapkan adanya solusi terbaik dari dinas terkait terhadap keresahan masyarakat selama ini. Siang ya, Dengan Bapak siapa? di sini Apa Pak keluhannya sawahnya nggak panen? keluarnya ya kalau musim hujan itu banjir, itu limbah padas itu masuk ke sawah kan nggak bisa Nggak bisa panen. nggak bisa panen. Ya lebih baik ya padas ditutup kalau begitu. Kalau nggak, Harapannya Pak? harapannya kalau sawah saya nggak panen ya padas lebih baik ditutup. Terima kasih ya Pak ya. Merasakan batu itu sampai depan rumah, jadi kita mau istirahat kita nggak nyaman. Dan juga untuk perusahaan padas kalau di rumah takut karena udah pernah itu gentengnya kena. Itu genteng yang pecah kemarin itu Berapa biji? 4. Dikasih duit berapa itu Bu? 100.000. dari pihak perusahaan ya. Iya. Pada yang mana Pak? Selamat siang Pak. ya selamat siang Dengan Bapak siapa? Bapak Matatung. Kami dapat informasi katanya masyarakat di Kampung Nyukong Harjo ini banyak keluhan terkait karena sawahnya nggak panen gara-gara limbah dari padas. Apa iya itu Pak? Iya, nah, kalau di musim penghujan ya iya. Nah, musim penghujan itu kan airnya naik, dan airnya itu kan penuh limbah. Kayak gitulah, padinya udah Nggak panen. enggak. Udah pernah dikasih bantuan Pak sama pemilik perusahaan padas? Ya enggak toh. Pupuk apa? Wah, ya enggak. Pernah dikasih duit Pak? Kalau duit ya itu ya 2 tahun inilah itu THR setiap lebaran itu ya sembako itu. Sama dulu ada uang per kakak itu 50.000 ya cuma 2 kali itu. Harapannya Pak? Ya harapannya ya kalau sawah saya nggak panen ya PT harus bertanggung jawab. Kalau nggak mau ya gimana caranya ya ditutup aja karena sawah. Nah, kalau merugikan masyarakat ya gimana kalau nggak ditutup. Iya. Dengan Bapak siapa tadi? Bapak Matatung. Makasih ya Pak ya. Keluhannya ada lagi Pak yang di rumah itu Pak? Ya, yang jelas itu
apa bikin sumur nggak bisa. Udah berapa kali gali sumur, Pak? Ya udah 2 kali 3 kali lah. Nggak bisa dipakai airnya? Nggak bisa dipakai, tutup lagi. Warnanya? Warnanya itu udah kayak kayang gitu. Nggak bisa diminum lagi. Intinya masyarakat kecewa dengan adanya PT Padas itu ya? Ya, Merugikan? Ya kecewa ya, yang kalau kecewa sih mungkin enggak, cuman ya kecewa lah. Yang jelas begitu. Karena apa? Karena sungai itu dulunya itu jernih airnya, bisa untuk aktivitas masyarakat. Sekarang udah nggak bisa lagi. Warna airnya seperti apa sekarang? Ya, sekarang ya kayak susu itulah. Udah nggak bisa dipakai, Pak? Ya udah nggak bisa untuk apa? Gitu ya. Untuk cuci piring aja nggak bisa. Gitu. Berarti Padas itu memang sangat-sangat merugikan masyarakat lah intinya. Iya. Buang limbah itu jangan diarahkan ke sungai. Gitu. Ya piye banyak difasilitasi gitu loh. Peledakan saja saya nggak dikasih tahu, gimana saya tahu. Makanya saat ini kami sudah ke dinas, sudah sampai kami waktu ada undangan dari dinas pertambangan provinsi waktu itu 2 kali sudah kita sampaikan, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari kami. Gitu. Harapannya apa yang menjadi dampak-dampak dari PT itu terselesaikan, dari pendangkalan sungai yang tiap tahun banjir akibat limbah, peledakan yang mengancam bukan hanya rumah ya, jiwa manusia itu perlu dibuat aturan. Terus limbah yang membuat tanaman padi masyarakat itu juga mengganggu pertumbuhan kesuburan tanaman itu harus diselesaikan semua. Kami tidak melarang adanya aktivitas atau dari pertambangan di kampung kami itu hak, karena dia izin jelas resmi. Kami tidak akan melarang, tapi tolong hak-hak masyarakat kami itu dicukupi. Salah satu masyarakat meminta perusahaan itu untuk ditutup apabila tidak ada pengertian buat pembangunan jalan sama masyarakat yang ada di wilayah Dusun 3 dan Dusun 8 itu. Kalau ditutup itu ya tetap bukan ranah kami ya, karena itu ditutup itu itu hak masyarakat sih mau ke statement semacam itu. Karena kalau memang masyarakat kompak, dampak dari manfaat daripada kerugiannya yaitu hak mereka masyarakat. Tapi kami selaku pemerintah kampung tentunya tetap akan menjembatani apa yang diharapkan masyarakat. Kalau untuk menutup itu bukan kewenangan kami, itu hak saya serahkan ke masyarakat terdampak. Kalau memang itu layak dan memang masyarakat, ya kita akan sampaikan nanti ke dinas atau ke instansi-instansi terkait. Terima kasih ya Pak ya. Pagi Pak. Pagi. Kami dari media mau menanyakan tentang keluhan masyarakat Dusun 3 tentang Padas perusahaan punya Pak Puris. Jadi begini Mbak, kalau setahu kami dari kampung itu kan perusahaan itu Pak Puris Mono atau almarhum Pak Puris Mono itu yang mempunyai lahannya. Kalau perusahaan itu mungkin dia kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, tapi kami hanya fokus ke keluhan masyarakat. Saya tidak peduli atau tidak mau tahu itu perusahaan milik siapa yang mengoperasikan, tapi kami hanya fokus ke keluhan masyarakat. Jadi masyarakat kami pada saat saya menjabat di tahun 2020 awal memang sudah banyak keluhan yang kami sudah mediasi dengan pihak perusahaan. Kami sudah mediasi, kami undang Pak Camat waktu itu, Pak Kapolsek, dan dari pihak PT perwakilan yang hadir. Kita sudah survei lokasi dan ada poin-poin kesepakatan, tapi ternyata sampai saat ini poin-poin itu belum terrealisasi atau belum terwujud. Dan masyarakat pun ya bukan hanya Dusun 3, itu yang terdampak di Dusun 8 juga. Tapi waktu itu luar biasa ya, kami sampaikan, kami bilang ada intimidasi dari pihak PT. Kami masih punya bukti-bukti intimidasi itu. Kami pernah mengetahui langsung dari pihak PT malam keliling itu, kalau nggak salah sampai jam 12 malam kami punya dokumennya
bahwa surat tanda tangan untuk menghapus yang dipercayai untuk menghapus pernyataan bahwa PT itu mendampai lingkungan atau PT itu membuat seperti peledakan itu juga meresahkan lingkungan. Akhirnya apa? Alhamdulillah kami sebelum itu tersebar kami pegang berkasnya, kita minta dan masih sekarang saya pegang. Itu intimidasi dari pihak PT. Harapannya Pak Lurah gimana tentang keluhan masyarakat itu? Harapan saya dengan masyarakat yang jelas karena kami ini adalah jembatan, kami dimintai memfasilitasi kepada pihak PT dan ya sudah ada komunikasi waktu itu tetapi belum terrealisasi. Harapan saya apa yang menjadikan hak-hak masyarakat khususnya terdampak ini ya difasilitasi gitu loh. Peledakan saja saya nggak dikasih tahu, gimana saya tahu. Kami sudah mediasi dengan pihak mediasi, kami undang Pak Camat waktu itu, Pak Kapolsek, dan dari pihak PT perwakilan PT. Kita sudah survei lokasi dan ada poin-poin kesepakatan, tapi ternyata sampai saat ini poin-poin itu belum terrealisasi atau belum terwujud. Dan masyarakat pun ya bukan hanya dusun 3, itu terdampak di dusun 8 juga. Tapi waktu itu luar biasa ya, kami sampaikan, kami bilang ada intimidasi dari pihak PT, kami masih punya bukti-bukti intimidasi itu. Kami pernah mengetahui langsung dari pihak PT malam keliling itu kalau nggak salah sampai jam 12 malam kami punya dokumennya bahwa surat tanda tangan untuk menghapus yang dipercayai untuk menghapus pernyataan bahwa PT itu mendampai lingkungan kampung itu kan perusahaan itu Pak Rusmono atau almarhum Pak Rusmono itu yang mempunyai lahan. Kalau perusahaan itu mungkin dia bekerjasama dengan pihak-pihak negara, tapi kami hanya fokus ke keluhan masyarakat. Saya tidak peduli atau tidak mau tahu itu perusahaan siapa yang Dari Lampung Tengah, Krisni, Buana Informasi melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.